Salam sehat, saudara yang berbahagia. Bertemu lagi kita dalam kanal Hispran Kepolisian Sudut Pandang Hadi Pranoto. Kali ini saya mau berbicara tentang tahanan bukan komoditas. Yang saya maksud dengan komoditas adalah sesuatu yang relatif mudah diperdagangkan. Pertanyaannya adalah, apakah lembaga tahanan bisa diperdagangkan? Jawabannya adalah tergantung pada moral dan integritas penegak hukum, yakni moral dan integritas polisi, jaksa, dan hakim, serta sering melibatkan peranan advokat atau pengacara di dalamnya. Apabila terjadi jual beli lembaga tahanan, maka mereka ini sejatinya adalah para pelaku tindak kejahatan jual beli lembaga tahanan yang objeknya adalah nestapa atau penderitaan sesama manusia. Orang yang ditahan ditempatkan di rumah tahanan, yakni tempat orang yang ditahan sementara. Rumah tahanan ini juga merupakan tempat pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Syarat penahanan diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUH. Pasal 21 ayat 1 KUHP ini dikenal sebagai syarat penahanan subjektif. Artinya bahwa tersangka atau terdakwa bisa ditahan apabila ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain, jika penyidik, penuntut umum, atau hakim menilai tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, maka si tersangka atau terdakwa tidak perlu ditahan. Sedangkan pasal 21 ayat 4 KUH mengatur tentang syarat objektif penahanan, yakni penahanan itu hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana seperti diatur dalam pasal tersebut. Seperti tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau
tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP ataupun tindak pidana khusus lainnya. Ya, semisal tindak pidana imigrasi, korupsi, dan lain-lain. Syarat penahanan subjektif, yakni bahwa tersangka atau terdakwa bisa ditahan. Sekali lagi, bisa ditahan. Sedangkan kata bisa ini bersifat fakultatif, artinya bisa ditahan atau bisa tidak ditahan. Bukan kata imperatif, semisal harus ditahan. Apabila ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Juga kata-kata apabila ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Ya. Jadi kata-kata apabila ada kekhawatiran ini bersifat subjektif. Ya, karena sifatnya subjektif, jadi bisa khawatir atau bisa juga tidak khawatir. Khawatir menurut siapa? Menurut saya bisa khawatir, atau menurut saudara bisa tidak khawatir. Pada syarat subjektif bagi penahanan ini, pembuat undang-undang menyerahkan kepada penegak hukum, polisi, jaksa penuntut umum, ataupun hakim untuk mempertimbangkan berdasarkan analisa subjektif mereka atas keadaan tersangka atau terdakwa, apakah perlu atau tidak perlu dilakukan penahanan. Ya. Jika tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Frasa kata bisa dan kata dikhawatirkan ini tentu berbeda jika dinyatakan harus dikenakan penahanan jika melakukan tindak pidana tertentu misalnya. Kata bisa dan kata dikhawatirkan ini menurut saya yang jadi peluang bagi penegak hukum yang tidak memiliki integritas dan kejujuran untuk melakukan tawar-menawar. Layaknya lembaga penahanan itu merupakan komoditas. Kiranya peluang bagi terbitnya kejahatan bagi penegak hukum nakal, peluang bagi mafia hukum, ataupun peluang memperdagangkan nasib seorang manusia yang berlabel tersangka atau terdakwa yang seharusnya wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah inkrah van Hawesde atau yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Ini harus menjadi perhatian dan harus menjadi pemikiran serta pertimbangan bagi pembentuk undang-undang guna menutup kesempatan penegak hukum nakal
ataupun kesempatan bagi mafia hukum atau mengeliminirnya sehingga menempatkan posisi lembaga tahanan sejalan dengan tujuan hukum, yakni tercapainya kepastian, ketertiban, dan keadilan, karena tahanan bukan komoditas. Demikian saudara, singkat yang saya sampaikan tentang tahanan bukan komoditas. Semoga ini menjadi perhatian anggota legislatif, juga presiden, ya, yang bersama-sama selaku pembentuk undang-undang untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mengatur tentang penahanan ini sedemikian rupa sehingga menghilangkan peluang bagi para penegak hukum nakal untuk melakukan praktek tawar-menawar guna menahan seseorang. Ya, kita tahu bahwa apabila tindakan seperti itu dilakukan, maka penegak hukum derajatnya tidak berbeda dengan maling ayam atau jambret di jalanan, karena sama-sama merupakan penjahat. Demikian, terima kasih perhatian saudara yang berbahagia. Sampai bertemu kita di video berikutnya dalam Kanalis Peran. Salam sehat, semoga saudara sekalian senantiasa diberkati kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat melakukan tugas kewajiban sehari-hari dengan penuh semangat. Terima kasih.